Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo, kali ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riza Trianggreni, NPM 081. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi komunikatif. Nah, kompetensi komunikatif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam berkomunikasi menyangkut perhatian penuturan pada setiap aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tahun 1982, Stream mendefinisikan kompetensi komunikatif sebagai kemampuan alamiah penuturan bahasa menggunakan dan memahami bahasa secara wajar dalam produksi komunikasi. Dalam kompetensi komunikatif itu ada kompetensi gramatikal, yaitu kemampuan dalam menguasai kaidah bahasa atau tata bahasa secara abstrak. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang fonologi untuk subbab yang pertama. Nah, fonologi sendiri itu adalah ilmu tentang bunyi. Nah, dalam fonologi itu terdapat dua kajian, yaitu yang pertama itu bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna, itu disebut fonetik, dan yang kedua bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna, itu disebut fonemik. Oke, yang pertama itu fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan makna. Nah, fonetik sendiri itu ada tiga tugas utamanya, yaitu fonetik akuistik, fonetik artikulatoris, dan auditorik. Oke, yang pertama itu fonetik akuistik. Fonetik akuistik sendiri itu cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik akuistik membahas dan mendeskripsikan bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Berikutnya, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Nah, fonetik artikulatoris itu sendiri itu juga disebut sebagai fonetik organ atau fonetik fisiologis. Nah, di dalam fonetik artikulatoris itu ada bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Contoh bunyi vokal itu ada A, I, U, E, O. Berikutnya bunyi konsonan. Bunyi konsonan sendiri itu bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi konsonan yang dihasilkan dikelompokkan berdasarkan cara artikulasi dan artikulator yang digunakan untuk menghasilkan bunyi tersebut. Nah, contoh bunyi konsonan itu kayak B, P, M, W. Itu tuh totalnya ada 23. Yang selanjutnya, auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi-bunyi bahasa sebagai getaran udara. Oke, yang selanjutnya itu fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fenom atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Nah, fenom sendiri itu adalah bunyi bahasa yang bersifat fungsional. Oke, yang selanjutnya itu diftong. Diftong sendiri itu adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem
tulisan diftong biasanya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal tidak dapat dipisahkan. Nah, contohnya itu huruf vokal I pada sungai. Itu I tidak dapat dibaca kayak sungai. Itu nggak bisa. Jadi harus bacanya sungai. Jadi diftongnya itu di I. Huruf I itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, gugus konsonan. Gugus konsonan sendiri adalah deret dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu kata yang sama. Contohnya itu eh, TR pada sastra. Bacanya sastra dalam satu suku kata yang sama. Oke, yang selanjutnya itu ada fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna. Fonem merujuk ke bunyian bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Oke, yang terakhir itu ada suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi inti satu suku kata. Inti itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih, meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal dan satu vokal dengan satu konsonan. Baik, sekian. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.